Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita berbicara kembali tentang indahnya sebuah peringatan. Karena ketika saya unggah, atau lebih tepatnya ketika saya bagikan syair sabdana yang ke-18.303, peringatan keempat ini, sejumlah calon-calon cendekiawan, atau bahkan lebih tepatnya para akademisi, mulai dari guru besar sampai dengan dosen-dosen yang senior. Beliau berkomentar bahwa syair sabdana yang ke-18.303 ini mengenai dirinya. Tentu kami tidak bermaksud membangga-banggakan karya kami, namun memang apa yang kami tulis adalah kenyataan sejatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi merah, putih, hijau, kuning, abu-abu, dan seterusnya, tentang warna keimanan seseorang, kami mencoba memotretnya dengan bahasa grounded research, namun kami sajikan dalam bentuk sastra. Jujur saja, kami sengaja untuk mengikuti pola pikir yang ditumbuh kembangkan oleh guru-guru kami tercinta, baik yang sering berhadapan maupun beberapa kali berhadapan, tetapi lebih banyak di televisi dan radio. Contohnya adalah Profesor Dr. Buya Hamka. Sempat beberapa kali bertemu, mendengarkan langsung ceramah beliau, tetapi juga yang paling sering adalah mendengarkan lewat televisi yang masih berwarna hitam putih. Kemudian ada guru-guru mulia seperti Profesor Dr. Kiai Haji Izet Mutakin, dulu Rektor Universitas Islam Bandung. Cukup sering bertemu, berdialog langsung. Banyak di antara guru-guru kami tercinta yang ketika merenda kata itu begitu tertata dan syarat makna. Nah, kemudian kami tangkap, jika kami harus menulis, menganalisis sesuai dengan kaidah ilmiah, maka
membutuhkan waktu lebih lama. Namun, mengapa tidak karya ini disajikan dalam bentuk lain, yakni adalah karya sastra. Mirip pantun, mirip syair konvensional, tetapi ramuan dari pembelajaran berpantun, bersyair di bangku sekolah, maka kami menginovasi menjadi syair sabdana. Dan ini jujur saja sekali lagi terima kasih kepada guru kami, ya, sahabat kami, Dr. Didin Widiartono, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Karena dari beliaulah terinspirasi, termotivasi. Jadi dari menulis sabdana itu berkisar antara 300 judul, tetapi karena dipompa dengan semangat beliau tanpa menggurui. Jadi guru kami yang satu ini tanpa menggurui. Kemudian dengan yang jarang ketemu karena begitu syarat padat kesibukannya melanglang buana, yaitu Dr. Muhammad Sinal, dosen di Politeknik Negeri Malang. Inilah karya kami yang kami sajikan, sehingga yang kami tulis itu adalah realitas kehidupan. Tetapi memang kami sengaja tidak menyebut informan, kecuali beberapa hal yang dirasa perlu. Seperti kami menyebutkan ratusan dari guru-guru kami sebagai bentuk terima kasih. Baik, sabdana yang ke-18.303, peringatan keempat. Bagi umat Islam, peringatan setiap waktu sholat. Sehari semalam setidaknya 5 kali niscaya dihikmat. Hikmat panggilan muazin untuk menegakkan fardu sholat, memakmurkan masjid bagi hamba yang berhikmat. Berhikmat kepada Allah, bersyukur atas semua nikmat. Bersyukur sekaligus terima kasih kepada sesama umat. Melalui salat berjamaah hati terjaga dengan hikmat. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, 26 Juni 2024. Seperti yang kami katakan, realitas. Jadi bagi umat Islam, peringatan itu tidak menunggu setahun sekali sebagaimana ulang tahun. Atau kalau di zaman saya kecil, ulang weton, 36 hari sekali, nyembelih telur. Nyembelih telur kampung. Jadi setiap anak biasanya dibagi satu telur dengan aneka lauk pauk atau sayur-sayuran, ya, untuk membanjai weton. Jadi selamat ulang tahun weton, 36 hari sekali. Jadi andai saja seseorang, umpamanya saya lahir pada hari, ya, Selasa Pahing begitu, ya, nanti setiap Selasa Pahing ketika kita itu masih sampai dengan sekolah di tingkat SD itu, ya, itu diselamati terus mulai dari kecil sampai dengan kita nanti akil balik. Jadi biasanya kita ditanya, sudah pernah mimpi ndak? Mimpi sing ya opo? Mimpi yang seperti apa? Mimpi basah. Kalau sudah, ini dihentikan. Gitu. Jadi selamatan weton itu dihentikan. Mengapa ada selamatan weton? Ya supaya selamat. Karena apa? Didoakan. Yang mendoakan itu mesti sesepuh kami. Ya, ya doanya doa
Islam ya, sapu jagat itu terutama. Nah, setiap waktu sholat kita diingatkan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, ditutup la ilaha illallah 5 kali dalam sehari semalam. Sungguh indah. Kita dipanggil oleh Allah secara langsung melalui muadzin. Artinya secara langsung di satu kampung itu niscaya harus ada muadzin yang disiplinnya tingkat dewa. Jadi disiplin tinggi. Tidak boleh seenaknya. Sehari semalam setidaknya 5 kali niscaya dihikmat. Dihikmat di sini kami maksudkan adalah dipahami berdasarkan hikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun kita mendengarkan suara azan itu 5 kali, mohon maaf kalau di masjid lingkungan kami sini dan kami pernah menghitung setelah azan jam 3 itu di daerah Celaket dan sekitarnya itu ada 12 masjid yang selalu azan pertama sebelum subuh. Jadi sekitar jam 3 kurang seperempat sampai jam 3 dan ada yang jam 3 seperempat. Berarti 6 kali. Sehari semalam dengan 5 kali sampai 6 kali itu untuk apa? Kita supaya berhikmat kepada syariat dan karena siapa yang dianugerahi oleh Allah hikmat, dianugerahi itu kita yang harus menjemputnya. Karena hikmat itu sudah dihidangkan oleh Allah, yakni berupa syariat dan sunat serta fatwa-fatwa para ulama, termasuk pendapat-pendapat atau teori-teori dari cerdik cendekia, apakah ilmuwan, akademisi ataupun cendekiawan. Kalau ilmuwan itu boleh jadi ya tidak selalu bekerja di lembaga pendidikan tinggi sehari-harinya, tetapi dia rajin menulis, rajin memberikan sedekah ilmu. Tidak perlu ada penilaian. Tetapi kalau akademisi itu sarjana-sarjana, ya guru-guru besar yang ketika melakukan pekerjaannya itu masih tetap mengharapkan ada penilaian yang baku, terstandar. Bahkan karya-karyanya di jurnal itu harus terstandar, termasuk bukunya. Buku itu tidak saja sekedar ber-ISBN, ya. Jadi ada International Standard Number Book gitu ya. Tetapi juga percetakannya itu sekarang masih dikejar-kejar ya. Dikejar karena apa penerbitnya? Dikejar harus anggota IKP. Ini lucu. Ya. Jadi anggota IKP. Ya. Kemudian anggota IKP itu tidak boleh kalau tidak 3 kali menerbitkan buku. Ini kan aneh gitu ya. Jadi banyak yang aneh di Indonesia ini. Tapi ya kita senang saja. Wong aneh itu bagian dari kehidupan. Ya. Nah, hikmat panggilan muadzin untuk menegakkan fardu sholat. Jadi fardunya sholat itu dikumandangkan lewat masjid-masjid, musala-musala oleh muadzin. Dan meskipun ya 5 kali, 6 kali sehari semalam kita itu diingatkan lewat muadzin. Kalau dalam riset kami, dari jumlah umat Islam yang ada di satu kampung, tidak sampai 1% yang memakmurkan masjid. Mungkin kita akan segera menepis. Ya kami kan bekerja. Baik, kemana ketika kita sholat subuh? Anggap saja ada yang berangkat sebelum subuh. Baik, kita turunkan dari 100% menjadi 80%. Dari 80% pun tidak ada 1%
yang memakmurkan masjid di waktu subuh. Sungguh sangat memprihatinkan. Siapa mereka? Mulai dari orang awam sampai yang berpendidikan tinggi, pasca sarjana, bahkan guru besar. Bahkan kalau guru besar, ya, hanya beberapa saja yang tertarik untuk memakmurkan masjid. Sungguh mengherankan, seorang pimpinan pondok pesantren, dan ini jumlahnya tidak satu saja itu ya. Itu bahkan ketika kami mengajak, karena maghrib pas kami dalam keadaan puasa, kemudian disajikan pembatal puasa, setelah itu kami mengajak sholat. Nah ini tidak, malah disuguhi makan besar. Kemudian sang kiai pun juga tidak mengimami di masjid itu. Ternyata setelah saya tanya kepada santrinya, ya memang kiai jarang sekali mengimami. Ya kami tidak mengatakan itu buruk gitu ya. Kami tidak tahu sisi yang lebih mulianya di mana. Memakmurkan masjid bagi hamba-hamba Allah itu berhikmat. Jadi berhikmat itu kita juga bisa memaknai menghormati. Menghormati siapa? Menghormati syariat dan sunat, menghormati muazin yang mengumandangkan azan. Berhikmat kepada Allah, bersyukur atas semua nikmat. Jadi seperti kami katakan di 2 nomor yang lalu, bahwa sholat itu adalah puncak bersyukurnya seorang hamba. Jadi kalau kita kepingin tahu apakah hamba itu bersyukur atau tidak, dia benar-benar menegakkan sholat, tak sekedar ritual menggugurkan kewajiban, tetapi sholatnya itu dipelihara. Kapan memeliharanya? Ketika hayat tersadar. As-sholatu daimun. Jadi sholatnya itu abadi, terus menerus. Sepanjang hayatnya itu tersadar, artinya terjaga, maka makna sholat itu melekat pada dirinya. Inilah yang sering kali kami sampaikan. Ya. Qul amantu billahi tsumastaqum. Ya. Jadi katakan aku beriman, kamu beriman. Setelah itu pegang teguh. Jadi sholat terus menerus. Kapan? Kapan saja, di mana saja. Hari-hari panas, hari-hari dingin, hari-hari gerah. 9 bahan pokok naik, BBM naik, TDL naik, semua serba naik. Tetap istiqomah di dalam keimanan, memelihara panggilan salat itu. Bersyukur sekaligus terima kasih kepada sesama umat. Jadi memenuhi panggilan muadzin itu adalah bersyukur kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada umat. Kenapa berterima kasih kepada sesama umat? Karena dengan berterima kasih pada sesama umat itu kita justru diperintah Allah. Rasulullah pun bertutur dengan sangat bijaksana. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, maka dia sesungguhnya tidak berterima kasih kepada Allah. Sahih muttafaqun alaih. Mengapa? Karena masjid dibangun secara hakikat oleh Allah, tetapi dalam pemahaman implementasi hakikat itu dibangun oleh umat. Melalui salat berjamaah, hati terjaga dengan hikmat. Jadi kalau kita berusaha istiqomah rutin, salat di musola, di masjid yang terdekat dengan tempat kerja kita, aktivitas kita, rumah kita, maka kita akan mendapatkan nikmatnya hidup
yang merupakan anugerah tertinggi dari Allah. Iman, setelah itu kesehatan. Dan ketika iman berpadu dengan kesehatan, bertaut kait kelindan dengan nikmat hikmahnya ilmu pengetahuan, maka kita akan mendapatkan pancaran sinar hikmatologi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang mampu menghargai trio puncak nikmat, yakni iman, kesehatan, dan ilmu pengetahuan, itulah orang-orang yang benar-benar telah melampaui jagat syahwat dirinya, sehingga dia ada di dalam naungan qanaah, pasrah. Detik ini apapun yang ditakdirkan oleh Allah, karena sudah terjadi. Tetapi jika itu baik, berusaha ditingkatkan kebaikan itu. Manakala itu takdir itu buruk karena ulah kita, maka harus muhasabah, ya, harus evaluasi, introspeksi diri, tidak menyalahkan siapapun, dan tidak juga terlalu menyalahkan diri, namun beranjak untuk segera memperbaiki. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan Anda penikmat kanal Hikmatologi. Karena rahmat Allah dan dukungan Anda, kami insya Allah ada. Terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek biologi dan bersari